Siap. Nah, sebagai direktur Sirokademia. kalau Pak direktur Sebagai Sirokademia yang masih numpuk-numpuk. nah tuh barang produk akademia buat teman-teman yang mau ikut bantu jual, nanti ada potensial affiliate dan bantu juga kalau mau, nanti ada programnya lah ya. Kali ini kita akan ngobrol tentang dunia konten pakai AI. Ini ada kebetulan ada Om Denny, biasa disapa dengan Om Gangan. Sudah ada yang nonton? Belum. Jadi nonton juga. Oke lah, kalau gitu kita mulai aja obrolan dengan kali ini. Kita langsung tanya-tanya ke Kak Denny seputar bab konten. Kak Denny, konten nih di dalam dunia konten, yaitu foto atau video, gimana sih sebetulnya peran AI atau AI ini membantu kita? Oke, silakan Kak Denny. Oke, makasih Kak Harlan. Kita mah bincang-bincang sharing-sharing aja sih. Jadi sekarang tuh mempermudah kerjaan menggunakan AI buat ilustrasi, buat audio, bahkan kita bisa membuat lagu ya, terus kita mencari ide pakai chat GPT kan, bisa pakai Sono, bisa pakai Midjourney, bahkan di Canvas sendiri juga kita bisa membuat ilustrasi ya untuk membuat konten. Nah, kita akan lebih spesifik lagi bagaimana kita membuat konten Islami, Mang. Karena kita di Sirokademia kebanyakan di YouTube sekarang itu menggunakan AI. Bahkan si AI itu kalau kita pakai, aku lupa lagi sih, yang bisa gerak tuh pakai apa ya? Jadi foto animasi bisa digerakin tuh pakai dekatin. Bisa. Jadi mungkin kalau pakai Bing kita dibatasi ya. 15 poin. Terus kalau Canva dibatasi juga, tapi untuk hal-hal yang gratis menurut saya sih cocok sih, untuk pelajaran. Kemarin saya coba bikin lagu anak soleh pakai Sono, terus liriknya pakai chat GPT. Nah, benar-benar jadi itu benar-benar bagus gitu. Jadi lagu. Kalau itu bisa dicek di TikTok saya, di Sundawi itu ada. Jadi kalau kita bikin musik ilustrasi, terus ceritanya pakai lagu, atau kita bikin musik berhubung, atau kita bisa menggunakan AI juga. Ilustrasinya bisa menggunakan Midjourney, bisa menggunakan Bing, bisa menggunakan apa. Nah, nanti misalnya kita contoh kisah apalah. Nah, PR yang terbesar yaitu komentarnya yang kan kalau Bing itu bisa bahasa Indonesia ya. Kalau yang lain itu bahasa Inggris, tapi kita bisa belajar cara komentarnya. Terus bagaimana kita cara stabilnya si gambarnya, Mang? Stabil ya. Biar stabil. Kedua AI juga itu biasanya punya kekurangan, Mang. Punya kekurangan, misalnya kita hanya jadi 3 atau jadi apa. Nah, di situ ada proses editing juga gitu. Tapi untuk ilustrasi kita nggak capek-capek gambar lagi, nggak capek-capek gambar atau butuh ilustrator, cukup dengan AI. Hal tertentu tetap kita butuh ilustrasi. Kalau kita bikin komik yang lebih detail itu pasti butuh AI dan butuh untuk konten sederhana. AI itu powerful, bahkan kalau kita bisa komen prompt tuh lebih dahsyat gitu. Berarti tetap aja ya penggunaan AI ini tentu
perlu sentuhan terakhir dari tangan kita ya. Iya. Dari human. Jadi jangan salah tuh. Jadi bukan cuma jadi maksudnya enggak 100% AI, jadi tetap aja mesin butuh manusia. Iya. Gitu. Jangan terlalu pesimis lah, jangan terlalu pesimis kehadiran AI. Kita untuk merintahkan komen prompt kita harus belajar juga. Bahkan ada pelatihannya juga, ada sekolahnya juga. Bikin komen buat AI ada yang bagaimana studi, bagaimana terus kayak gaya-gaya Disney atau gaya-gaya apa, itu kan harus tahu cara kasih tahunya ke si AI itu. Kalau si AI nggak dikasih perintah ya bingung juga, dia juga tetap kita harus belajar juga mang tentang AI, edukasinya kayak gimana gitu. Jadi nggak gampang juga. Ya begitu obrolan pertama tentang AI. Oke, kita ulang sedikit apa yang diobrolin tadi. Jadi yang pertama AI ini powerful banget kita. Asal catatannya ya, asal komen-komennya benar, asal komen-komennya tepat gitu ya. Jadi kita bisa lebih cepat di konten, produksi kontennya lebih cepat. Itu yang pertama. Komen harus tepat. Yang kedua, ternyata konten pakai AI ini tetap butuh sentuhan tangan manusia. Sentuhan tangan manusia. Jadi tetap aja proses editingnya harus sama kita gitu ya, jangan langsung AI-nya plak gitu. Jadi kita harus editing lagi biar lebih smooth, biar lebih bersih. Kan suka ada tuh bikin AI katanya yang harusnya 5 ini malah 3 atau 4, kebanyakan kayak gitu ya. Iya, videonya gambar foto kayak kemarin saya bikin ilustrasi yang cerita tentang Nabi Ibrahim dan Siti Hajar, yang cerita bagaimana Siti Hajar ditinggalkan di padang pasir. Nah, si imajinasi kita terus berpikirnya harus luas. Terus bagaimana kita memerintahkan si AI tersebut, nah? Kan pakai bahasa Indonesia sama pakai bahasa Inggris kan berbeda. Nah, PR-nya di situ. Penafsirannya beda. Jadi kadang-kadang saya menggunakan translate, tapi pas penerjemahan ke AI itu suka berbeda. Gitu. Jadi ada 2 orang, laki dan perempuan menggendong anak di padang pasir. Nah, bisa perintahnya gitu. Kedua misalnya Mekah menjadi ramai, banyak pedagang yang berkunjung ke air Zam-Zam dan diperbolehkan oleh Siti Hajar. Nah, itu kan ada cerita itu ya. Bagaimana kita menggambarkan ilustrasinya, Mang? Kadang-kadang onta itu di atas air. Untuk aja kakinya tinggal air. Ya, di situ kita biasanya kalau di dinding itu kan ada pilihan 4 ya. Kita cari numuje nama pas gitu, yang pas dikit, jadi istilah itu menunjang sebuah cerita. Karena anak-anak itu kan senang ke visual ya. Nah, karena visual kalau kita menggambar lama lagi. Jadi kita effortnya lama lagi karena kita sendiri. Jadi kita bikin ceritanya ya kita butuh bantuan AI. Ya PR-nya kita harus satu ya paham bahasa Inggris lahnya. Kedua, cara komen promptnya kayak gimana, banyak lah yang buka-buka e-course ya tentang AI gitu, cara komen promptnya. Bahkan kalau yang udah jago kan bisa jadi film-film bagus, bener-bener. Sekarang kan para artis juga pakai AI emang, ilustrasi video klipnya karena murah meriah, pas penyisinya tidak terlalu berat. Ya PR-nya adalah konsistensi karakternya. Yang susah itulah konsistensi karakter di AI-nya, Mang. Berubah. Kalau kita punya sedikit rezeki atau rezekinya ada,
kita bisa langganan. Dengan langganan kan ada tool-tool yang berbayar untuk mendukung kita bikin ilustrasi gitu, Mang. Oke. Jadi begitu ya.